Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Drama akhir Sang Tirani. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Misalnya desa dengan ku, kecamatan dengan so, kawedanan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan karasidenan dengan shu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tennoheika. Seperti telah diterangkan di atas, bahwa Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa sampai Madura berpusat di Batavia, sementara itu di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian sebagai pusatnya di ujung pandang. Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, seperti Gerakan 3A dan Putra, tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalis, untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka. B. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Guna membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Mula-mula tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai yang ada di setiap daerah. Para pekerja Romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja Romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja Romusa itu juga dikirim ke Birna, Muangsai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah Jepang, mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Keisha. Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah Tonari Gumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif.
Sementara itu, proses komunikasi antar komponen bangsa di Indonesia mengalami kesulitan, baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar, karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Sementara itu, untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta yang bernama Keimun Bunkashi Doso. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Seringkali rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempetai atau polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi dipaksa menemani para Kempetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kam-kam yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kam-kam tersebut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. C. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran Ika Daigaku di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik Kogyo Daigaku di Bandung. Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja Konkoku Gakuin di Jakarta, serta perguruan tinggi hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan seinendan dan keibondan atau pembantu polisi. Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjatakan kayu. Dalam seinendan mereka dijadikan barisan pelopor atau suinsitai. Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat. Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita. D. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang. Daerah pemerintahan yang tertinggi yaitu Shu. Meskipun luas wilayah Shu sebesar Karisidenan, namun fungsinya berbeda. Apabila residen merupakan pembantu gubernur, maka Shu adalah pemerintah otonomi di bawah Shuchokan yang berkedudukan sama dengan gubernur. Pada masa pendudukan Jepang juga dibentuk Chuo-Sangi-in yang berfungsi atau yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volksrat. Dalam Volksrat masih dapat dilakukan kritik pemerintahan dengan bebas. Sementara Chuo-Sangi-in tidak dapat melakukan hal itu. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa kependudukan Jepang yaitu rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan keamanan. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer.
mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itulah, mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat BKR, yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dua janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang di Morotai pun juga mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Sementara itu, Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu, Jepang mulai mengerahkan tenaga kerja Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, suasana kemerdekaan terasa semakin dekat. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan RP Suroso sebagai wakil ketuanya, merangkap kepala tata usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya tata usaha, yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R.M. Abdul Ghaffar Pringgodigdo. Semua anggotanya terdiri dari 60 dari orang-orang tokoh-tokoh Indonesia, ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chuo Sangiin di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini digunakan sebagai gedung Volkskrant. Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya, Rajiman Wedyo Diningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Rajiman, selama 2 hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11 WIB, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Pada saat itu, gedung Chuo Sangiin mendapat penjagaan ketat dari tentara Jepang. Sidang saat itu dinyatakan tertutup, hanya beberapa wartawan dan orang tertentu yang diizinkan masuk. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya, Soekarno mengusulkan Pancadharma. Nama Pancadharma dianggap tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman yang mengerti bahasa, sehingga dinamakan dengan Pancasila. Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi. Pidato Soekarno itu mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI.
Para wartawan mencatat sambutan yang diucapkan Soekarno itu dengan cermat. Cindy Adam, penulis buku autobiografi Soekarno, menceritakan bahwa ketika ia diasingkan di ND Flores, saat ini yang menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1934 sampai 1937, Soekarno sering merenung tentang dasar negara Indonesia merdeka di bawah pohon sukun. Pada kesempatan tersebut, Insinyur Soekarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang 5 dasar negara. 5 dasar itu adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dan pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila. Sementara itu, Muhammad Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin, ada 5 asas, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Pembentukan panitia itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahal Muzakkar, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abikusno Cokro Suyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Kemudian disusunlah rumusan pertama, rumusan bersama dasar negara Indonesia merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam teks Piagam Jakarta itu juga dimuat 5 asas yang diharapkan akan menjadi dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia merdeka. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 8 Agustus 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.